Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah, mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku semua, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran tematik 5B. Masih di subtema 3 ya. Untuk hari ini kita belajar dari pembelajaran 4, 5, dan 6. Jangan lupa disiapkan dulu buku tematik dan alat tulis kalian ya. Dan sebelum kita mulai pelajaran ini, kita mulai dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai dari pembelajaran 4. Tujuan dari pembelajaran 4 ini yaitu menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran, menjelaskan usaha-usaha kegiatan ekonomi, dan menjelaskan akibat tidak adanya sikap tanggung jawab di sekolah. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan penyajian secara menyeluruh inti informasi dalam sebuah bagan. Nah, di sini kalian lihat di halaman 97 sampai 98 ada teks yang berjudul kegiatan ekonomi. Kalian bisa baca terlebih dahulu teks tersebut dari awal hingga akhir. Untuk menentukan informasi dari teks tersebut yaitu dengan cara membuat pertanyaan ya. Jadi yang pertama kalian baca terlebih dahulu. Setelah dibaca semuanya, lalu kemudian membuat beberapa pertanyaan yang sesuai dari teks tersebut. Kemudian temukan juga jawabannya. Nah, jika ditulis dalam bentuk peta pikiran, maka bentuknya menjadi seperti ini. Jadi bentuknya seperti bagan. Untuk bagannya tidak harus 4 ya, bisa 5, bisa 6, sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu ya. Nah, yang pertama, contoh pertanyaannya yaitu, apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Jawabannya, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, ada berapakah jenis-jenis kegiatan ekonomi? Jawabannya, jenis kegiatan ekonomi terdiri dari 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu yang berikutnya, bagaimana sebutan untuk orang yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi tersebut? Jawabannya, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor, dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Lalu yang berikutnya, mengapa kita harus saling menghargai satu sama lain? Jawabannya, karena jika kita saling menghargai, maka keharmonisan serta kerukunan antar masyarakat akan tetap terjaga. Nah, jadi ini adalah contoh menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Seperti ini ya. Oke, next. Sekarang lanjut. Kalian buka di halaman 98. Yaitu menjelaskan usaha-usaha kegiatan ekonomi. Nah, dari setiap jenis pekerjaan itu pasti ada usaha yang dilakukan oleh para pekerja tersebut. Di sini Miss akan memberikan beberapa contoh jenis pekerjaan dan juga usaha yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Yang pertama contohnya peternak. Usaha apa aja yang dilakukan oleh seorang peternak? Di antaranya yaitu memberikan pakan ayam secara teratur, memberi vitamin, dan juga membersihkan kandangnya. Ya. Lalu contoh yang kedua, petani. Usaha yang dilakukan oleh seorang petani diantaranya yaitu menanam padi, merawat dengan menyemprotkan insektisida, dan memanen padi pada waktunya. Lalu yang ketiga, contohnya pedagang. Usaha yang dilakukan oleh seorang pedagang yaitu melayani pembeli dengan ramah. Jadi ini semua adalah beberapa contoh jenis pekerjaan dan juga usaha yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Jadi usaha yang dilakukan ini tergantung dari jenis pekerjaannya. Seperti itu ya. Nah, lalu yang berikutnya
menjelaskan akibat tidak adanya sikap tanggung jawab di sekolah. Ada di halaman 99. Jadi, selain kita harus bersikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat, lingkungan rumah, kita juga harus mempunyai sikap tanggung jawab di lingkungan sekolah. Misalnya dengan menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Karena menjaga kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Warga sekolah itu siapa aja sih? Warga sekolah itu diantaranya yaitu seluruh siswa, guru, dan juga para penjaga. Jadi walaupun misalnya di sekolah tersebut sudah ada petugas kebersihan, kita tidak boleh hanya mengandalkan petugas kebersihan saja, tapi kita juga harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah kita. Di sini ada beberapa contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Di antaranya yaitu membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mencoret-coret dinding kelas. Dan yang ketiga, tidak melaksanakan piket. Dari sikap tidak bertanggung jawab, ada beberapa akibat yang ditimbulkan ya karena tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Di antaranya yaitu kelas menjadi kotor, kegiatan belajar menjadi terganggu, lalu berikutnya meja menjadi kotor oleh coretan pulpen atau spidol. Coba kalian bayangkan, kalau misalkan kalian belajar di kelas yang kotor, yang banyak sampah, kira-kira belajarnya enak atau tidak? Pastinya tidak enak ya, dan tidak akan membuat belajar kita nyaman. Nah, terus juga kalau misalkan dinding kotor akibat coret-coretan, terus meja juga penuh coretan, dan juga kursi penuh dengan coretan. Enak tidak dilihatnya? Pastinya tidak enak dilihat ya. Nah, maka dari itu kita harus menjaga kebersihan dan juga menjaga keindahan lingkungan sekolah kita ya. Nah, yang berikutnya kita masuk di pembelajaran 5. Tujuan dari pembelajaran 5 yaitu menentukan pokok pikiran suatu teks, membuat gambar cerita, melakukan pameran poster tentang cara merawat organ pernapasan manusia. Kalian bisa lihat di halaman 101 ya, menentukan pokok pikiran suatu teks. Informasi pada teks dapat ditemukan secara tersurat ataupun tersirat. Apa sih perbedaannya? Informasi tersurat berarti informasi tersebut tertulis jelas dalam teks. Sedangkan informasi tersirat merupakan informasi yang tidak tertulis langsung dalam teks. Yang berikutnya, membuat gambar cerita. Sebelum membuat gambar cerita, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu menentukan tema, mempersiapkan alat gambar, membuat sketsa gambar ya, seperti ini contohnya. Lalu yang berikutnya menyempurnakan dan mewarnai gambar supaya gambar yang tadi dibuat atau sketsa gambar yang dibuat menjadi lebih indah. Seperti itu ya. Oke, berikutnya yaitu pameran poster tentang cara merawat organ pernapasan manusia. Pada pertemuan sebelumnya di pembelajaran 1, 2, dan 3 kemarin ya, minggu kemarin, kalian sudah mendapatkan tugas untuk membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan manusia. Bagaimana? Sudah dibuat kan? Nah, untuk kali ini, kalian bisa memamerkan atau mempresentasikan poster hasil buatan kalian ya. Contohnya seperti berikut. Hello, di sini saya membuat poster yang bertuliskan matikan rokok Anda sekarang. Karena rokok ini merupakan salah satu penyebab yang bisa merusak organ pernapasan manusia. Bukan hanya untuk orang yang merokok saja, tapi juga sangat berbahaya untuk orang yang menghirup asap rokok itu. Nah, oleh karena itu, yuk kita jaga diri kita dan jaga organ pernapasan kita dengan cara menjauhi merokok dan juga menghindari asap rokok. Oke, jadi itu adalah contoh cara mempresentasikan hasil karya poster buatan kalian ya. Jadi nanti kalian ada tugas untuk mempresentasikan
poster hasil buatan kalian ya. Oke, sekarang next. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 106, kita masuk di pembelajaran 6. Tujuan dari pembelajaran 6 yaitu mewarnai sketsa dengan teknik tertentu, menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan menemukan informasi dari teks. Mewarnai sketsa dengan teknik tertentu. Jadi mewarnai sketsa itu ada beberapa teknik. Di sini ada 3, yaitu teknik arsiran, teknik gradasi, dan mewarnai dengan cat air. Penjelasannya, untuk teknik arsiran yaitu cara menggambar dengan garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga terlihat 3 dimensi ya. Contohnya seperti ini. Jadi caranya yaitu dengan mengarsir, jadi membuat garis lurus ya sejajar, atau dengan cara garis menyilang supaya terlihat seperti nyata gambarnya. Lalu yang kedua, teknik gradasi. Teknik gradasi warna adalah penggunaan lebih dari satu warna. Biasanya merupakan warna turunan, sehingga membuat tingkatan warna tertentu dengan tidak mengubah warna itu sendiri. Jadi teknik gradasi ini adalah warna campuran ya. Tapi warna campurannya masih sejenis. Misalnya untuk mewarnai awan bisa digunakan warna biru muda ya, dicampur dengan putih, atau biru tua campur dengan biru muda, seperti ini contohnya ya. Untuk warna oranye bisa dicampur dengan warna kuning atau ditimpal lagi dengan warna putih. Nah, ini adalah contoh mewarnai dengan teknik gradasi. Lalu yang berikutnya, mewarnai dengan cat air. Teknik melukis dengan menggunakan cat air disebut dengan akuarel, yaitu dengan sapuan warna yang tipis sehingga lukisan yang dihasilkan bernuansa transparan. Jadi kalau menggunakan cat air cukup tipis-tipis aja ya, jadi terlihatnya seperti transparan dan tidak terlalu tebal, seperti ini contohnya. Nah, yang berikutnya yaitu menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap sungai. Kalian bisa perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar sungai yang sudah tercemar atau kotor karena banyak sampah. Ada beberapa perilaku warga yang dapat mencemarkan sungai. Di antaranya yaitu pembuangan limbah pabrik ya. Masih ada beberapa pabrik yang tidak bertanggung jawab ya, sehingga dia itu membuang limbah di sungai ya, yang bisa mengakibatkan sungai tersebut kotor dan tercemar. Lalu yang berikutnya, pembuangan sampah. Pembuangan sampah ini masih banyak dilakukan oleh warga sekitar. Masih banyak yang menyepelekan kebersihan sungai ya. Karena kalau misalkan sampah dibuang ke sungai terus-menerus, maka sampah itu akan menumpuk dan akan menyebabkan sungai ini tidak mengalir, alirannya tidak mengalir lancar dan bisa tersumbat sehingga bisa mengakibatkan banjir ketika musim hujan. Jadi banjir ini merupakan salah satu bencana yang bisa terjadi akibat ulah manusia itu sendiri ya, karena tidak menjaga lingkungan. Oke, berikutnya kalian buka di halaman 108. Menemukan informasi dari teks. Cara untuk menemukan informasi dari teks seperti tadi ya, yang dalam bentuk peta pikiran. Hanya saja kalau tadi kan ditulisnya dalam bentuk peta pikiran ya, atau berbentuk bagan. Untuk menemukan informasi dari teks, langkah pertama kalian harus membaca seluruh isi teks. Lalu kemudian kalian buat beberapa pertanyaan yang sesuai dengan isi teks tersebut dan kalian temukan jawabannya. Itulah informasi dari isi teks tersebut. Nah, di sini ada teks yang berjudul Membina Kerjasama dengan Teman. Di situ kalian bisa baca ya di buku kalian masing-masing di halaman 108.
Namun dari teks bacaan di sini ada beberapa kata yang mungkin akan terdengar asing ya. Di antaranya ada interaksi. Apa sih artinya interaksi? Interaksi itu artinya adalah antar hubungan ya. Lalu yang kedua ada komunikasi. Komunikasi itu artinya hubungan juga ya, hampir mirip. Lalu yang berikutnya ada motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang. Jadi motivasi itu adalah sebuah dorongan atau semangat, bisa juga ya. Oke, itulah materi kita hari ini ya di subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu peta pikiran merupakan penyajian secara menyeluruh informasi dalam sebuah bagan. Yang kedua, langkah-langkah membuat gambar cerita diantaranya yaitu menentukan tema, mempersiapkan alat gambar, membuat sketsa gambar, serta menyempurnakan dan mewarnai gambar. Berikutnya, akibat tidak bertanggung jawab terhadap sungai yaitu dapat menyebabkan pencemaran sungai dan terjadi banjir. Oke, itulah materi kita hari ini. Untuk tugas di pembelajaran tematik hari ini yaitu kalian kerjakan di halaman 100 yang bagian ayo berlatih. Untuk jawabannya bisa ditulis di kertas lembar ya, bisa di staples di halamannya supaya tidak tercecer kemana-mana. Atau kalau kalian mau menuliskan di buku tulis boleh saja, tapi jangan lupa ditulis halamannya ya di bagian atasnya supaya Miss dan Memnya tidak bingung mencari jawaban kalian nanti ketika pengumpulan buku. Nah, yang berikutnya yaitu mempresentasikan poster tentang cara merawat organ pernapasan manusia seperti video tadi yang sudah Miss contohkan ya. Jadi kalian mempresentasikan poster hasil buatan kalian dalam bentuk video. Videonya tidak perlu panjang-panjang ya, jadi kalian presentasikan secara singkat aja. Lalu yang berikutnya, kerjakan halaman 108 yang menjawab pertanyaan dari teks ya, yang nomor 1 sampai dengan 8. Oke, itu saja materi kita hari ini dan tugas hari ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini dengan baik. Tetap semangat belajar, walaupun kita belajar dari jarak jauh, semoga tidak menyurutkan semangat kalian dalam belajar. Dan jangan lupa terus berdoa supaya kita bisa kembali bertatap muka lagi di sekolah dan belajar lagi seperti biasa di sekolah. Thank you. Jangan lupa kerjakan tugas kalian ya, supaya tugas kalian tidak menumpuk. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.